selamat malam Pak Nur. Selamat malam buat Riani. Oke Pak Nur, sepertinya kita sudah ditunggu dari tadi sama teman-teman ini nih. Halo Bapak Oh, Ibu, selamat malam Pak Yeri, Pak Yofi, Mbak Putri, Pak Ardi, Mbak Seti. Malam buat Riani, malam Pak. malam. Bagus. Oke, selamat malam. Gimana kabarnya Mas, Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Hmm, Dengan pripun. Sehat Bapak Ibu. Ini pertemuan terakhir kita nggih Bapak Ibu. Nah, nanti Pak Nurholis sekalian memberikan soal UAS untuk kita semua. Ya, saya persilakan ke Pak Nurholis, monggo Pak. ya terima kasih buat Riani. Oke, mohon maaf. Ya, untuk pertemuan hari ini kita akan lanjutkan yang kemarin sedikit, terus kemudian nanti kita sampaikan tentang project WISE-nya. Jadi kita tambahkan untuk bagaimana sih hari ini ya kita selain melanjutkan yang kemarin ya. Yang kemarin kan kita belajar bagaimana mengedit data sama delete. Yang kemarin kan masih ada error ya, yang di terakhir yang saya berikan. Nah, itu karena saya buat double ternyata. Saya buat double ada, nanti saya tunjukkan ya. Saya buat double form yang di situ ID sama name-nya sama, jadinya masuk ke form yang satunya. Saya screen dulu. Sudah nampak ya layar saya? Udah, Pak. Ya, Ya Pak. Pak. Ini kita masuk ke projectnya dulu. CD mining rewind. Coba running lebih dahulu. Ya, kalau kita mau melakukan proses edit data, update data, dan delete data, di situ ada bukan sebuah, ada struktur atau step yang sebenarnya prinsipnya sama. Jadi hampir di semua aplikasi yang di situ berhubungan dengan sistem informasi, ya yang dilakukan ya itu edit, delete, kemudian nah, tambah ya, add, tambah, kemudian edit sama delete data. Atau yang disingkat biasanya JRUD. Nah, di situ dalam Django ada sebuah step yang di situ sama antara step-step mirip ya, antara step tambah, edit sama delete. Yang pertama yang di situ berarti kita membutuhkan sebuah form pasti. Ketiga jenis dari action tersebut memerlukan sebuah form. Berarti kita perlu membuat sebuah form. Nah, di dalam Django di sini ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan untuk membuat form. Kemarin yang kita lakukan di situ menggunakan form.py. Nah, yang di artikel di sini berbeda dengan yang saya buat. Berbeda dengan yang di sini ya. Kalau yang di satunya di sini, wah, terus yang ini maksud saya. Di sini kan saya membuat dua buah app ya. Satunya namanya My App, yang satunya di sini ada admin LTE. Nah, kalau di antara dua app di sini, saya menggunakan dua teknik yang berbeda untuk membuat editnya, di bagian editnya. Makanya di situ di materi sudah saya share bagaimana sih kalau kita membuat form tanpa menggunakan form.py yang di sini ya, form.py di sini. Ini kan kalau kita mau membuat form, sebenarnya kita sudah dibuatkan secara otomatis nanti dengan menggunakan Django. Cuman kemarin sudah saya sampaikan bahwa kalau kita menggunakan form.py, nah di sini memiliki kelemahan ya sebenarnya bisa kita setting cuman lebih kurang fleksibel gitu ya. Jadi oleh karena itu biasanya kita buat form secara manual. Nah, di bagian kedua di sini yang di admin LTE yang artikel ini, nah, di sini kita buat form yang secara manual. Makanya kemarin salah satu alasan kemarin ada dua permasalahan ya selain
double juga karena ini step berikutnya karena di situ tidak menggunakan form.py, tapi kita gunakan form yang manual. Yang itu di sini yang saya jelaskan biar teman-teman bisa paham atau mengikuti materinya nanti. Jadi kalau di bagian alu.lte di sini, nah, sini sebenarnya walaupun ada form.py di sini, ini tidak saya gunakan, tapi saya langsung menggunakan form yang kita definisikan di database-nya di sini. Walaupun nanti sebenarnya bisa kita pisah ya, bisa kita pisah. Nah, tahapannya seperti itu, kita buat formnya terlebih dahulu, kemudian kita buat eh, pertama ya button pemicunya ya, kemudian dari button tersebut mengarah ke modal. Nah sebenarnya teknik menggunakan modal itu ada dua juga, bisa menggunakan jQuery, bisa juga menggunakan Ajax. Ya. Ajax sebenarnya sama-sama nanti kalau Ajax itu asinkronus ya, jadi dia dikirim ke server tanpa melakukan refresh sebenarnya juga. Sebenarnya secara teknis aplikatif kalau misalkan itu datanya besar, data yang dikirim itu besar, cocok menggunakan Ajax ya. Cuman di sini yang saya gunakan masih menggunakan yang jQuery. Dan ada juga yang menggunakan manual. Nah, kalau manual itu tidak menggunakan modal, itu lebih simpel sebenarnya. Nah, di sini kenapa saya gunakan modal? Supaya nanti lebih interaktif ya, tampilannya lebih interaktif atau lebih bagus dibandingkan kalau misalkan ada form yang terpisah tanpa menggunakan modal seperti itu ya. Tapi secara teknis memang lebih susah karena di situ kita harus menangkap. Nah, perbedaannya kalau di sini kita buat form secara mandiri seperti ini tanpa menggunakan form.py. Nah, nanti di sini di bagian yang berbeda di bagian kalau di bagian ininya masih sama. Nah, cuman kemarin yang perlu kita samakan di sini ya, bagian di sini. Kemarin yang membuat bermasalah itu karena di bagian ini sama dengan form tambah. Nah, sehingga mengarah ke sana sehingga ketika kita klik tidak muncul. Nah, makanya di situ name-nya di sini saya rubah bukan hanya ID-nya ya, name-nya juga karena name ini sini akan pengaruh ketika nanti dikirim. Jadi saya tambahin edit ini aja. Kalau kemarin kan langsung ya, judul, penulis, tanggal. Saya tambahin edit. Sehingga di bagian script-nya, JavaScript-nya juga perlu dirubah. Nah, di sini. Nah, sebenarnya ini bisa diatasi kalau misalkan kita membuat satu buah file form .html ya. Itu nanti yang kita include-kan atau kita akses di modal tambahnya maupun di modal editnya. Itu sebenarnya lebih baik ya. Nah, cuma di sini supaya teman-teman tahu perbedaannya. Jadi ini supaya ketika diklik ya, di sini muncul data yang dipilih. Ya, ketika diklik muncul data yang dipilih. Yang kemarin sudah kita bahas ya untuk review. Jadi ini sesuai. Jadi edit judul di sini di bagian ini kan pagar, selektor pagar ini kan mengarah ke ID sebenarnya. ID. Nah, ini edit judul, edit penulis, edit tanggal di sini mengarah ke ID sebenarnya. Makanya selektornya di sini kita gunakan pagar. Itu kita ambil dari
button yang diklik tadi, kemudian kita kirimkan ke formnya tadi, ya. Sehingga di bagian form yang ketika klik di sini, ini langsung muncul isinya yang dipilih. Tuh. Ini diisikan di sini. Di sini kita tangkap. Kalau di sini nangkap dari mana? Dari buttonnya. Ketika button yang dipilih kan membawa data tadi yang dipilih. Nah, baru diisikan ke form tadi. Nah, setelah form tadi terisi, edit judul dengan judul, edit tulis dengan data dari yang dipilih, penulis, kemudian tanggal juga dengan tanggal, maka akan diarahkan ke actionnya, action URL yang kita definisikan di sini, action URL. Jadi di sini mengarah ke views, update artikel ini adalah views. Nah, di sini adalah views, function yang ada di dalam views ya. Ini function views, ada beberapa function. Nah, data tadi ketika sudah terisi, nah di sini sudah berganti lagi. Kalau yang ini tadi berdasarkan name-nya, space tadi. Nah, kalau yang dikirimkan ke views, ya, nangkapnya itu di sini. Bedanya dengan yang kemarin, nangkapnya itu di sini. Request, post, get. Nah, di sini edit judul ini berdasarkan name-nya. Cuman di sini kan kebetulan saya samakan ya. Saya samakan. Jadi kalau ada space-nya di sini antara ID sama name-nya. Nah, ini ID sama name-nya saya samakan. Ya, biar nggak ribet aja sebenarnya. Di sini saya samakan. Nah, kalau untuk yang di views tadi, nah yang di sini ini sama dengan name-nya. Ini sama dengan name-nya. Kalau yang di bagian script-nya itu sama dengan ID-nya. Kalau di dalam views-nya di sini yang function function untuk update-nya, update artikelnya di sini berdasarkan name-nya. Jadi name dari form yang ada di modal tadi ya. Name yang ada di form yang ada di modal. Ini yang menggunakan teknik ketika formnya itu kita buat secara manual, bukan dari form yang kita generate dari form file.py di sini. Jika di sini diisikan secara manual. Ya. Cuman kita harus menambahkan validasi data. Kalau kita menggunakan form.py, di situ kita otomatis ya sudah disediakan validasinya secara otomatis. Nah, di sini kita meletakkan ketika ada file yang kosong itu tidak boleh atau tidak bisa diproses ke proses selanjutnya, tidak bisa di save di database. Jadi harus dilakukan proses user penggunanya harus mengisi dengan penuh formnya itu. Misalkan di sini yang harus yang setiap ada di sini berarti itu harus diisi ya. Dengan di sini judul penulis ini harus ada isinya. Berarti yang edit judul sama edit penulis ini juga harus ada isinya. Kalau ini kosong, maka di sini kan juga kosong. Maka di sini tidak akan diproses ke sini, tapi di sini akan memberikan pesan error. Misalkan contohnya kita edit, kemudian ini kosong, kita pilih simak perubahan. Nah, keluar field yang diperlukan tidak boleh kosong, gitu ya. Jadi tidak boleh kosong. Kalau
kosong dia akan mengarah ke artikel HTML tanpa membawa data gitu ya, karena kosong ya. Jadi harus ada semuanya. Jadi kalau kita jadi kalau yang ini yang kosong karena tadi tidak kita tambahkan, cuma di sini nggak bisa kosong ya, clear. Yang kita clear ya. Nah ini error juga, cuman errornya beda ya. Di sini karena value-nya itu harus sini karena fieldnya itu field tanggal, fieldnya tanggal, jadi tidak bukan karena pengecekan tapi karena fieldnya yang harus sama. Nah, kalau kita coba rubah lagi yang di sini untuk validasi data ya, misalkan kita ganti penulisnya kita hapuskan itu GL. Judul OTGL, misalkan penulisnya kita kosongin. Yang penulis kita kosongin. Hmm. Ini masih boleh kosong karena penulis tidak masuk ke sini. Artinya boleh kosong ya. Tapi kalau kita tambahkan ini tadi nulis atau misalkan kita harus diisi semuanya ya kita tambahin or itu artinya atau ya berarti not penulis artinya apa, not penulis itu penulisnya nggak ada isinya artinya ya. Not penulis misalkan kalau sini or not tgl ini artinya not tgl jika jika judulnya kosong atau penulisnya kosong atau tanggalnya kosong maka dia akan mengeluarkan pesan. Kalau kita ganti seperti itu, maka yang kita edit di sini, misalkan di sini tetap kita kosongi, kemudian di sini kita ganti misalkan, baik. Nah, di sini nggak boleh, tidak akan merubah data. Jadi kalau kita kembali ke artikel, ini kan kosong. Nah, di sini tidak berubah, ya, tidak berubah. Karena tidak boleh kosong. Baru kalau kita isi di sini penulisnya misalkan ini nol. Nah, baru berhasil dilakukan. Jadi perbedaannya kalau kita gunakan yang manual, artinya formnya itu yang manual, tidak kita gunakan form.py, maka untuk validasi data di sini harus kita buat sendiri. Ya, contohnya di sini. Kalau yang kemarin otomatis ya. Ini cara validasinya. Sama kemudian perbedaannya dengan yang otomatis ya. Yang otomatis itu yang satunya di sini kalau kita bandingkan yang sini kita ubah. Ya. Yang buku di sini dia menggunakan form .py, update buku yang sini ya. Sini menggunakan form.py. Iya, form.py. Nah, di sini cara validasinya cuma gini aja. Form is valid. Nah, ini cukup seperti ini. Kemudian form save ini sudah cukup ya. Beda dengan di sini. Ini kita definisikan sendiri. Ini sama-sama melakukan update ya. Update buku di sini update artikel. Memang lebih panjang yang di sini manual ya. Panjang yang manual. Cuman dari segi eh,
kemudahan kita di dalam mengontrol atau mengcustomize sebuah form itu lebih enak yang di sini ya. Dibandingkan yang di sini ini memang serba otomatis, ya. Termasuk validasinya juga. Oke, jadi bedanya itu ya. Yang kalau yang manual, validasi manual, di sini yang otomatis menggunakan form.py ya, form.py yang di sini. Nah, untuk melakukan save, kalau di sini cukup form save, di sini harus kita masukkan satu-satu. Ya. Jadi ini satu baris, ini butuh berapa baris, ini form save, ini cukup satu baris, di sini butuh sejumlah kolom yang akan disimpan. Ya, kalau yang lainnya sama. Nah, itu. Dan kalau kita harus manual, menggunakan form sendiri yang kita setting sendiri dengan form eh, yang kita generate dari form.py. Di Python kan kemarin kita bisa menggunakan forms.py. Nah, itu terkait dengan CRUD dari Kemdikbud, dari create, read, update, delete. Ada yang tanyakan? Yang kemarin misalkan ada yang nyoba kemudian gagal, bisa disampaikan, bisa ditanyakan. Oke, belum ada. Kalau belum ada, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang bagaimana kita memberikan batasan? Jadi misalkan di sini, halaman artikel ini hanya orang yang sudah login aja yang bisa mengakses. Nah, kemarin kan sudah kita buat sebuah sistem ya bawaannya ya, admin Django yang kita gunakan create super user di awal itu ya. Di admin, lalu masuk, kita login. Nah, ini kan fasilitas admin. Bagaimana? Ini tadi kan kita belum belum login pun bisa menggunakan ya. Bagaimana supaya harus login administrasi admin dulu baru bisa mengakses halaman artikel di sini. Nah, sekarang kita coba itu. Jadi secara bawaannya autentikasinya itu ini bisa kita modifikasi juga. Misalkan kita buat multi level user itu juga bisa. Yang kita belum masuk ke sampai sana ya. Kita masih menggunakan satu jenis user admin saja. Walaupun bisa kita tambahkan banyak user, cuman haknya sama. Ya. Kalau multi level, berarti di situ usernya memiliki hak yang berbeda-beda. Misalkan bagian admin sendiri, bagian front office sendiri, misalkan bagian mahasiswa sendiri. Nah, itu namanya ada level-level. Nah, kalau yang kita gunakan sekarang masih dalam autentikasi, cuman masih dalam satu level. Walaupun kita buat banyak user, nah di situ masih memiliki tampilan yang sama. Artinya dashboardnya masing-masing user itu sama. Kalau itu multi level, berarti di situ dashboard masing-masing user berbeda tergantung jenis atau kelompoknya atau grupnya. Jadi bisa kita kelompokkan jadi kelompok admin, super user misalkan, kelompok BAA misalkan, kelompok mahasiswa, kelompok dosen. Nah, nanti berarti dashboardnya beda-beda. Ya. Kita belum sampai ke arah multi level user, masih single user, single ada usernya, cuman di situ masih memiliki satu dashboard, ya, dashboard yang sama. Misalkan di sini. Nah, bagaimana kita kembali ke sini tadi, bagaimana supaya halaman artikel ini hanya bisa diakses oleh orang yang sudah login. Kalau misalkan di sini kita logout, silakan logout saya.
saya masuk ke halaman artikel pun ya bisa-bisa saja. Sama seperti tadi kan, ketika belum logout, ya, saya masuk ke artikel bisa. Nah, karena di sini kita sudah menambahkan out ya, mengaktifkan out di admin. Kalau kita sudah bisa menggunakan login ini berarti kita sudah mengaktifkan out ya. Kita sudah lakukan kemarin di awal-awal ya, kita sudah spot atau kita migrate ya, make BGS, kemudian kita sudah migrate, kemudian kita dapatkan ini, kita create sebagai user sudah, maka di situ sama saja kita seperti membuat halaman admin. Nah, di situ bagaimana kita menggunakannya supaya eh, memberikan batasan atau restricted area pada user-user tertentu saja yang bisa mengakses. Maka kalau kita menggunakan itu kita ada beberapa teknis sebenarnya, cuma nanti akan saya jelaskan satu. Cara yang paling simpel yaitu cukup menggunakan tambahan di dalam views ya, di file views-nya, kemudian di atas dari function yang menampilkan data tersebut. Contohnya data halaman ini kan, halaman di sini, ini kan masuk ke artikel. Ini sebenarnya mengarah ke function artikel di sini. Nah, kita tinggal menambahkan namanya descriptor. Namanya descriptor. Ini dengan add login required. Berarti function ini membutuhkan login untuk masuknya, membutuhkan login. Nah, di sini kalau kita menggunakan di sini kita harus menambahkan dekorator, dekorator yang berasal dari contrib out dekorator. Nah, sini sebenarnya sudah kita install pertama ya, itu di file setting. Di sini di setting.py di sini. Nah, itu berada di sini Django contrib out. Ini kan file bawaan Django. Yang kemarin ketika kita sudah migrate sama migrasinya kemarin sudah ikut dieksekusi sehingga di situ ada tabel-tabel yang banyak kemarin. Nah, user tabel user salah satunya. Nah, itu dari sini kita kita import out dekoratornya. Yang dibutuhkan apa? Login required. Jadi kita gunakan login required. Cara menggunakannya gimana ya? Tinggal add login required. Maka kalau kita aktifkan di sini, saya save. Nah, ini kan masih posisi logout ya. Kemudian ini kalau kita refresh, nah sini sudah nggak bisa masuk. Tapi ketika saya login, ini login, nah kemudian saya refresh, terus keluar dulu ke artikel. Nah, sini bisa masuk, bisa berfungsi. Jadi tinggal menambahkan ini aja, add login required. Kemudian banyak cara yang lainnya, ada yang bersifat global, berarti kita tambahkan itu di setting ya nanti ya. Kemudian macam-macam di situ di modul saya berikan itu sudah saya berikan beberapa cara untuk melakukan hal tersebut. Ini yang saya praktekkan yang paling sederhana. Login require, tinggal gini toh ya. Ini berarti cuman di sini teman-teman perhatikan kalau misalkan saya logout di sini. Nah, ini saya refresh. Nah, ini kan masih keluar seperti ini ya. Ini kan sebenarnya rahasia, artinya sebuah satu yang harusnya tidak ditunjukkan ke setiap orang yang sekarang kan di sini menunjukkan link halaman kita, kemudian menunjukkan views, nama views yang kita buat. Ini kan tidak bagus gitu ya.
Maka di sini kita bisa setting nanti ya, supaya tidak muncul di sini. Harusnya kan mengarah ke Picknotphone 404 gitu tanpa memunculkan ini. Hal ini muncul karena di mode debugnya kita masih setting true. Ya, masih kita setting true. Maka di sini di setting harus kita rubah file settingnya di bagian debugnya di sini biar nggak muncul ya. Kita rubah jadi false. Cuman ketika teman-teman rubah ini jadi false, ini juga harus dirubah. Load hostnya harus dirubah. Jadi harus dideskripsikan. Nah, karena kita masih installnya ke lokal, maka untuk itu kita tinggal tambahkan yang lokal ini aja. Hostnya yang lokal hostnya atau 127.1 di sini. Pilihannya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita debugnya itu false, load host sini harus ada isinya. Kalau misalkan nanti filenya itu sudah di-upload, maka ya domainnya bisa ya, atau IP-nya juga bisa ya. Dipilihnya bisa domain, bisa IP-nya atau dua-duanya. Nah, kalau sudah kita seperti ini, kalau kita lihat ketika error, nah sudah beda ya, not found. Ya. Jadi not found. Beda dengan tadi kan muncul link-link yang berhubungan dengan coding kita. Gitu. Itu namanya debug tuh. Jadi kalau nanti dibedakan bagian tahap production sama developnya. Ketika masih dalam proses tahap develop, maka debugnya itu kita true kan, biar kita tahu errornya itu di mana. Tapi ketika sudah production, di situ kita harus rubah menjadi false. Ya. Di sini harus kita rubah jadi false. Biar nanti coding yang kita buat itu tidak secara tersier tidak muncul di situ sebagai errornya. Itu ya. Ya, bagian yang pentingnya ya. Maksudnya kalau kita login lagi, kita coba akses yang artikel, nah, sudah bisa. Ini sudah kita batasi bahwa yang berhak mengakses halaman ini adalah user yang sudah login saja. Itu harusnya kita tambahin link menu dan seterusnya ya. Terus simple dan kita bisa tambahkan itu linknya. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan, silakan. Monggo Bapak Ibu jika ada pertanyaan silakan. Kalau ada yang sudah nyoba, barangkali terus mengalami error, boleh ditanyakan di sini. Di itu materi yang lanjutannya, tambahannya, yang sudah sampai CRUD, kemudian autentikasi ya, autentikasi. Nah, untuk project UAS-nya, nanti teman-teman membuat bebas saja sebenarnya, membuat sebuah aplikasi bebas menggunakan Django ya. Kemudian di situ minimal ada create, read, update, delete-nya. Kemudian ada autentikasinya. Jadi sampai seperti yang saya contohkan. Cuman buat yang nanti lebih rapi tentunya ya. Artinya terstruktur fungsi-fungsinya. Ini kan kalau yang saya gunakan kan saya gunakan untuk menjelaskan jadi sekedar
Nah, contoh. Jadi teman-teman nanti fiturnya lebih lengkap. Silakan untuk aplikasinya bebas. Bebas, nanti tinggal untuk pelaporannya teman-teman bisa demokan melalui video saja yang dikumpulkan link videonya. Jadi silakan diupload di YouTube ya. Nanti saya ngoreksinya di link di YouTube. Jadi kalau sudah jadi, sampai nanti upload dijelaskan, didemokan ya, didemokan, kemudian ya sambil dijelaskan beberapa baris langsung coding, misalkan salah satu untuk tambahnya kah, atau untuk update-nya kah, atau untuk delete-nya kah. Nah, kemudian ya, setelah demo projectnya, kemudian menjelaskan sedikit tentang codingnya. Jadi satu bagian saja, boleh, boleh semuanya boleh, tapi minimal satu bagian. Misalkan proses tambah saja, proses add-nya saja boleh, proses update-nya saja boleh, proses delete-nya saja boleh, gitu ya. Jadi nanti saya cek di YouTube. Yang saya nilai terutama di kompleksitasnya, kemudian kelengkapan fitur sama penjelasannya. Ya, tiga hal itu. Untuk deadline-nya gimana itu, Pak? Kenapa? Untuk deadline-nya. Jadinya ini sampai 2 minggu ya. Nilainya harus keluar kapan Bu Adriana? Ini saya belum dapat info, Pak, nilainya kapan keluar. Tapi kalau deadline-nya 2 minggu, saya rasa cukup, Pak Nur. Oke. Di maksimal 2 minggu sehingga saya punya kesempatan untuk melihat. Saya kira cukup sekali ya untuk 2 minggu untuk membuat simple CRUD aja, simple CRUD. Ya minimal satu table ya, itu table ya. Itu table berarti kalau contoh kemarin saya ya satu application itu ya, satu application, kemudian nanti sampai di situ membuat CRUD pada satu aplikasi tersebut. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan ya silahkan. Jadi silahkan. Pak Nurkolis, Iya, maaf berarti misalkan eh, tanpa pajak nggak apa-apa ya? tanpa ajak. Maksudnya Jika nggak ya, nggak ya pakai grup jQuery, nggak modal. ya misalkan. Ya, ya nggak apa-apa sebenarnya. Cuman kemarin saya tunjukkan yang pakai modal itu ya memang yang sedikit levelnya sedikit lebih tinggi, soalnya ya biar lebih menarik sama sama lebih apa ya, lebih interaktif ya istilahnya. Langsung ketika diklik muncul pop up, kemudian tanpa refresh di situ muncul datanya yang sudah dimasukkan. Kalau nggak pakai acak ya bisa langsung sih sebenarnya, cuma nanti mengarah ke form, ke halaman berikutnya. Ya bisa mas, ya nggak masalah, cuman ya nilai plus lah nanti kalau menggunakan seperti apa yang saya contohkan itu ya, nilai plus. Terima kasih, Pak. Pakai modal, memang pakai modal itu sedikit lebih ribet karena kita harus membuat skripnya ya, bagaimana kita mengumpulkan data di modal, kemudian bagaimana kita memproses data tersebut supaya masuk ke views-nya tadi. Nah, gitu. Kalau tanpa modal ya, kalau kemarin sebenarnya kalau kita membuat CRUD langsung pakai Django admin kemarin sebenarnya sudah beres sebenarnya. Di awal-awal itu sudah beres 30 menit jadi itu sebenarnya. Cuman itu bukan menunjukkan kalian kita di dalam Django ya. Artinya ketika kita mengerjakan sebuah project, maka jarang yang menggunakan hanya menggunakan Django admin. Walaupun Django admin itu pun bisa di customize. Cuman ya cuma sedikit ribet customize. Contohnya tampilannya maksudnya. Kadang-kadang kita butuh customize tampilan yang
sesuai dengan keinginan kita. Ya nggak apa-apa Pak Ardi, cuman ya itu kalau menggunakan modal itu nilai plus. Dan juga kan saya contohkan ya dua macam. Kalau yang diedit tadi dua macam teknik bagaimana membuat modalnya yang pakai form.py sama yang manual kita buat form sendiri. Ada lagi yang tanyakan silakan. Terima kasih, Pak. Jadi sama-sama. Di chat ada Pak Nur dari Pak Yeri. Bagaimana kalau videonya diupload di Drive, Pak? Oh nggak apa-apa di YouTube aja ringan ya. Biar belajar buat konten maksud saya itu ya. Barangkali nanti sampai tertarik membuat konten kreator kan sudah membuat video, ini tinggal upload aja di YouTube. Langkahnya tinggal ngupload di Drive sama ngupload di YouTube ya sama saja. Di YouTube aja nggak apa Mas. Biar punya punya anu kah? Gmail loh. Buat akun akun YouTube juga syaratnya cuma Gmail aja, email aja. Jadi sama-sama uploadnya. Jadi ketika sudah kita buat video ya wis tinggal upload mau diupload di Drive maupun di YouTube guys. Teknisnya simple. Cuman kalau di YouTube kan enak, tidak perlu ngebain Drive kita ya. Kita bisa lihat kapan saja. Ya nanti buat kenang-kenangan. Siapa yang sudah membuat sesuatu di YouTube nanti bisa diisi konten-konten yang lainnya, masak. Terus ada lagi. Berarti yang dikirim link YouTube-nya aja ya, Pak? Ya, betul. Mengumpulkannya kan enak jadinya link YouTube gitu guys. Jadi tinggal nanti saya cek di link YouTube-nya. Jadi 3 poin tadi, 3 bagian yang saya gunakan sebagai penilaian pertama kompleksitas ya, projectnya. Kemudian eh, apa tadi? Komisi project. Kemudian yang kedua itu tampilan apa tadi? Kok lupa tadi. Kompleksitas project artinya kelengkapan fiturnya ya. Betulnya. Misalkan kalau misalkan membuat perpus ya, buat perpus ya misalkan di situ untuk mengumpulkan buku ada nambah anggota misalkan itu kan semakin kau semakin kompleks kan berarti. Tapi tadi saya kasih batas minimal ya satu tabel. Kalau satu tabel ya misalkan input data buku contohnya ya, data buku atau data anggota itu minimal. Kemudian yang kedua penjelasan coding tadi ya. Penjelasan coding untuk jadi boleh dijelaskan tahapan untuk tambah data, edit data, sama delete data. Untuk durasi video YouTube-nya berapa menit kira-kira, Pak? Bebas, Bebas. bebas Mas. Ya, kalau saya semakin lengkap penjelasannya semakin baik ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, itu durasinya bebas. Asalkan ya jangan terlalu pendek, cuman menunjukkan mendemokan saja ya tanpa penjelasan coding ya nilainya nggak jangkep jadinya. Nanti itu cuma 30%-nya dan 3 poin aja. Kompositas, tampilan sama penjelasan coding. Untuk batas maksimalnya semakin jelas, semakin artinya panjang itu juga belum tentu menunjukkan itu ya bahwa apa yang disampaikan itu jelas gitu ya. Enggak. Cuman ya dilihat nanti ya secukupnya. Secukupnya itu artinya cukup untuk menjelaskan apa yang sudah sampai kerjakan. Ya. Jadi tidak ada batasan. Yang penting ya jangan terlalu pendek ya.
Itu kan masuk penilaian. Kalau itu kan berarti penjelasannya kurang jadinya. Ada lagi yang ditanyakan, silakan. Jadi untuk pertanyaan boleh disampaikan, ini kan 2 minggu waktunya ya. Jadi minggu-minggu pertama silakan, kalau ada kesulitan silakan ditanyakan. Kalau sudah 1 minggu setelahnya, terakhir, silakan bertanya ke yang lainnya. Jadi kalau mau bertanya, kerjakan lebih awal. Ya. Jika ada kesulitan di bagian apa, silakan ditanyakan. Boleh. Kadang memang ya agak susah, karena permasalahan itu kan kadang antara satu baris coding dengan baris coding yang lainnya ada hubungannya gitu. Jadi ada nanti perlu capture beberapa coding sehingga saya bisa men-trace ya. Atau bisa minta tolong bantuan ChatGPT. Nah, contohnya itu bisa ya. Cuman tidak, kalau sampai generate langsung tanpa modal ilmu dasar ya nggak bisa nanti jadi. Di ChatGPT itu juga membantu. Boleh pakai itu, boleh-boleh saja. Yang penting sampaikan nanti di penjelasannya. Sama ketika di tampilan di situ tidak bisa ChatGPT ya. Tidak terlalu di tampilan, kalau membuat tampilan yang baik tidak terlalu begitu bagus di tampilan standar biasanya. Jadi teman-teman bisa ada itu namanya apa, konsultan apa ya, tempat bertanya 24 jam non-stop ya. Dan pinter juga, cuman ya pertanyaannya ya yang cerdas gitu, pertanyaannya harus cerdas gitu ya. Tidak asal bertanya buatkan ini jadi gitu, enggak bisa. Tapi harus ada modal sedikit-sedikit lah untuk menyusunnya itu. Jadi, nanti bisa langsung bertanya ke saya juga bisa. Oke, ada lagi yang lainnya yang ditanyakan, silakan. Monggo Bapak Ibu, kalau masih ada lagi yang mau ditanyakan, Hmm. atau mungkin pas pengerjaan ya Pak Nur ya, biasanya bingungnya di situ. Iya, karena mungkin ada yang nyoba mungkin beberapa ya mungkin. Yang Pak Ardi nyoba beberapa ya. Cuman yang lainnya saya kurang begitu tahu. Pak, jadi silakan kalau ada yang mau ditanyakan. 1 minggu ya. Kalau minggu kan 2 minggu. Di minggu pertama di sini silakan bertanya, silakan. Kalau minggu berikutnya bertanya ke yang lainnya. Ya tujuannya supaya teman-teman semangat ngerjakan di awal ya. Biar lebih cepat selesai. Oke, sudah cukup? Artinya cukup Pak Nur. Kalau Gimana Pak Iya. Ardi? cukup, Pak. Monggo Pak Ardi. Eh, ya. Jadi apa namanya, minimal fruit, terus kemudian nanti kalau pengen nambah fitur bebas gitu aja Pak ya. Bebas. Oke ya. Growth Ya sama tadi, ya autentikasi ya, login lah minimal. oh Ada gitu. loginnya ya. Ya, Growth sama loginnya. Yang saya sampaikan kan itu ya, growth sama login. siap siap Pak. Login juga sangat sederhana tadi. Tinggal buat jenggot admin yang awal-awal itu, kemudian cara menerapkannya pada aplikasi ya. Itu tadi cuman ditambahin deskriptornya.
Kalau mau buat multi level user, nah bagus itu nilai plus plus. Sampai membuat multi level user, saya langsung kasih A. Cuman kalau kita membuat multi level user, langkahnya cukup panjang. Jadi kita harus paham tentang permission. Jadi di dalam Django kemudian kita harus rubah tabel usernya ya. Bisa kita gunakan abstract class dan ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan. Oke, sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, saya kira cukup. Demikian Bu Adriani. Oke, terima kasih Pak Nurholis, terima kasih Bapak Ibu. Pertemuan kita berakhir ya sampai hari ini, cukup 7 kali pertemuan Bapak Ibu dan Pak Nurholis. Jadi minggu depan, 1 minggu ke depan diberi kesempatan untuk bertanya ke Pak Nurholis mengenai proyeknya gitu ya. Berarti tanggal pengumpulannya nanti itu deadline-nya tanggal 13 Desember ya Pak? Ya, betul Bu. Ya, terakhir tanggal 13 Desember Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri perkuliahan kita, saya akhiri kelas kita. Terima kasih untuk 7 kali pertemuan Bapak Ibu. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Nurholis bisa berkenan untuk Bapak Ibu semua. Kemudian semoga sukses terus ke depannya. Next semester dilancarkan Bapak Ibu semua. Semangat Amin. ya. Itu saja dari saya. Mungkin Pak Nurholis ada yang mau ditambahkan. Oke, terima kasih Bu Adriani selama 7 pertemuan sudah menemani, kemudian sama teman-teman yang ya, hadir ya di dalam pertemuan kita. Semoga ya mendapatkan sesuatu yang bermanfaat ya. Walaupun saya nggak hafal ya, mungkin yang sedikit hafal wajahnya paling hafal ini Pak Ardi ini. Karena off cam KB nek ketemu ya silakan disapa gitu ya. Atau barangkali kalau ada secara penyampaian ada kata-kata yang kurang benar ya mohon maaf ya. Oke, demikian. Terima kasih teman-teman dan Bu Adriani. Terima kasih Pak Nurholis. Terima kasih Pak Nurholis, Bu Oke, Adriani. sama-sama. Adriani, Terima makasih. kasih Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada salah dari kami berdua. Kita akhiri perkuliahan kita. Terima kasih. Selamat malam. Selamat beristirahat Bapak Ibu. Semangat. Selamat malam.